Kasus yang melibatkan anak Nikita Mirzani, yaitu Loli, dengan VAB kini menunjukkan perkembangan baru. Pada Senin 2 Desember 2024, wanita yang mempunyai nama lengkap Laura Mezani itu menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali keterangan lebih dalam terkait kasus yang tengah menjadi perhatian publik. Namun, proses pemeriksaan tersebut diwarnai dengan absennya Nikita, ibu dari Loli. Ketidakhadirannya sempat menimbulkan spekulasi di kalangan media dan publik. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Niki, Fahmi Bahmid, angkat bicara. Dalam keterangannya, Fahmi menjelaskan alasan ketidakhadiran kliennya, meski tidak merinci lebih jauh apa yang menjadi pertimbangan utama Nikita Mirzani untuk tidak hadir. Sebagai gantinya, kakak dari Nikita hadir sebagai perwakilan keluarga untuk menemani Loli selama proses pemeriksaan berlangsung. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan keluarga di tengah situasi yang tidak mudah ini. Selain itu, pihak dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPA juga turut mendampingi Loli, memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga dan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah sudah pulang. Tapi kan kalau mau memastikan saya harus ke atas. Saya sudah melaporkan juga kepada Nikita Mirzani. Selanjutnya setelah ini biasanya secara hukum yang akan dipanggil itu orang yang dilaporkan. Kalau Kak Niki sebetulnya Nikita Mirzani itu awalnya mau hadir, tapi kan dia ada syuting film di Jogja dan dia telepon, "Bang, syuting saya belum selesai, nanti diwakili oleh Edwin." Saya bilang saya minta satu lagi Nik yang bisa mendampingi, yaitu adiknya Niki. Jadi ada dua yang mendampingi, yang mewakili, dan yang mendampingi itu dalam garis lurus adalah yang mendampingi secara nasab. Jadi secara nasab itu adalah kakaknya Nikita Mirzani dan adiknya Nikita Mirzani yang mendampingi pada saat proses pemeriksaan tadi di lantai 3. Ya, jadi hari ini saudara LM, ya saudari kita LM ada di atas lagi dimintain keterangan, ditemani oleh adik dari NM. Dari jam berapa Bu datangnya? Dari jam 16.00. Iya tidak hadir ya, jadi tidak hadir, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan dengan adiknya. Kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terhadap VAB memang masih berada dalam tahap penyidikan, dengan belum adanya gelar perkara untuk menentukan arah lebih lanjut dari proses hukum. Meski begitu, langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk menyiapkan serangkaian pertanyaan untuk Loli yang menjadi salah satu kunci penting dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan yang dijalani Loli, sebanyak 20 pertanyaan telah disiapkan oleh penyidik. Pertanyaan tersebut berfokus pada rincian laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait peristiwa yang dilaporkan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan titik terang bagi penyidik dalam mengurai fakta-fakta yang relevan. Sementara itu, kabar beredar bahwa setelah proses pemeriksaan terhadap Loli, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melibatkan beberapa ahli untuk mendalami kasus ini. Para ahli yang dipanggil diperkirakan berasal dari berbagai bidang, termasuk psikologi, hukum pidana, dan perlindungan anak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari kasus ini diperiksa dengan cermat dan profesional, terutama mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur yang memerlukan pendekatan khusus. Berarti statusnya masih tetap di penyidikan Bu ya? Iya, penyidikan. Dan sudah gelar perkara kan? Belum. Oh belum ya? Belum. Kapan rencana gelar perkara? Iya, itu yang penyidik ya, itu wewenang penyidik. Nanti setelah kita ini pasti kita update. Statusnya LM sendiri apa? LM masih saksi korban. Saksi
Lagi berlangsung ya, dari penyidik sudah menyiapkan 20 pertanyaan ya. Seputar yang jelas ya, mengetahui atau mengenal ya, itu jelas ya, apa-apa saja yang dilakukan, kemudian kapan, di mana, itu pasti jelas kita tanyakan. Sudah selesai nih, ada 45 pertanyaan. Ini adalah pemeriksaan dalam proses penyidikan baru ini. Ya, jadi proses itu kan ada dua. Penyelidikan sudah, saat ini adalah penyidikan. Jadi dalam penyidikan ini nanti setelah ini pasti akan diperiksa. Siapa itu nanti humas yang tahu, dari penyidik akan memanggil orang yang dilaporkan. Itu secara hukum seperti itu. Apakah nanti memanggil juga ahli? Itu saya pikir dari pihak penyidik akan memanfaatkan semua apa yang dibenarkan oleh KUHP, manakala memang dibutuhkan ahli, entah ahli pidana, apakah ahli kedokteran dan sebagainya, itu pasti penyidik akan menggunakan hak yang diberikan oleh KUHP untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja yang dianggap perlu dan penting dalam proses hukum saat ini. Untuk LM cantik ya, terlihat, kemudian ceria, berhijab,